Aku bisa melihat pantulan wajahku di cermin kusam itu wajah, seorang pria yang terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya, karena beban hidup yang menghimpit. Siska mendekat, membenarkan letak kerahku dengan gerakan tangan yang sangat lembut. Mas, apa-apa kita datang hanya membawa ini? Tanya Siska dengan nada suara yang bergetar. Matanya tertuju pada sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas coklat sederhana di atas meja kayu kami yang goyang. Aku tahu apa yang dia rasakan. Kekhawatiran, rasa malu, dan beban mental yang harus dia tanggung sebagai anak tertua di keluarganya. Aku menggenggam jemari Siska, mencoba menyalurkan kekuatan yang sebenarnya. Aku sendiri hampir kehabisan. Ini yang terbaik yang bisa kita berikan sekarang, Siska. Yang penting niat kita tulus untuk merayakan hari bahagia Rani. Mas percaya, kado bukan soal bungkusnya, tapi manfaatnya nanti. Aku mencoba tersenyum. Meski di dalam hati, aku tahu badai besar sedang menunggu kami di sana. Sebelum ceritanya dilanjut, dukung kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan bagian demi bagian dari perjalanan cerita ini. Komen juga dari kota mana saja kalian. Sekarang kita masuk kembali ke cerita hari ini. Adalah hari pernikahan Rani, adik kandung Siska. Sejak sebulan lalu, kabar tentang kemegahan pesta ini sudah memenuhi grup WhatsApp keluarga. Katanya, calon suaminya adalah seorang pengusaha muda sukses yang menyewa gedung termewah di pusat kota. Sementara aku hanyalah Gary, pria yang di mata keluarga besar mereka hanyalah seorang buruh serabutan yang beruntung bisa meminang. Siska, kami berangkat menuju lokasi menggunakan motor tua peninggalan almarhum ayahku. Suara mesinnya yang kasar seolah membelah keheningan jalanan pagi itu. Sepanjang perjalanan, Siska hanya diam, memeluk pinggangku dengan erat. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang tidak beraturan. Dia pasti sedang membayangkan bagaimana tatapan mata ibu dan saudara-saudaranya saat melihat kami datang tanpa kendaraan roda 4 di tengah deretan mobil mewah tamu undangan nanti. Setibanya di area gedung, kemewahan itu langsung menyambut kami dengan angkuh. Karpet merah membentang luas, rangkaian bunga impor setinggi 2 meter berjejer rapi, dan aroma parfum mahal tercium di setiap sudut udara. Petugas keamanan sempat menahan motor kami di gerbang samping, menyuruh kami parkir di tempat yang paling jauh karena dianggap merusak pemandangan di area lobi utama. Aku hanya menurut, tak ingin memulai keributan di hari bahagia orang lain. Kami berjalan kaki menuju pintu masuk. Keringat sedikit membasahi pelipisku karena cuaca yang mulai terik. Begitu kami melangkah masuk ke dalam aula, kemegahan lampu kristal di langit-langit gedung hampir membutakan mata. Dan di sana, di tengah kerumunan orang-orang dengan pakaian bermerek, berdiri ibu mertuaku dengan kebaya payet yang sangat berkilau. Ya ampun Siska, Gary, kalian lewat pintu mana tadi? Kenapa baru sampai? Ibu mertuaku menghampiri dengan suara yang cukup keras, menarik perhatian beberapa tamu di sekitar. Matanya menyapu penampilanku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Kemeja ini lagi, Gary, kamu tidak punya baju lain yang lebih layak untuk acara adikmu sendiri? Siska menunduk, wajahnya memerah karena malu. Maaf Bu, tadi di jalan agak macet, jawabnya pelan, mencoba membela diri. Ibu mertuaku mendengus, lalu pandangannya jatuh pada bungkusan coklat di tangan Siska. Dan itu kado buat Rani. Kamu serius bawa bingkisan sekecil itu ke pesta yang biayanya ratusan juta ini? Kalian ini bener-bener tidak tahu malu. Setidaknya kalau tidak punya uang, usahakan bungkusnya yang bagus sedikit, supaya tidak memalukan ibu di depan besan. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hatiku. Aku hanya bisa mengepalkan tangan di samping badan, menahan gejolak emosi yang mulai membuncah. Aku ingin sekali bicara, ingin sekali menjelaskan.
Tapi Siska menyentuh lenganku, memberi isyarat agar aku tetap diam. Dia tahu, melawan ibunya hanya akan memperkeruh suasana. Tiba-tiba, dari arah pelaminan, Rani berjalan mendekat sambil mengangkat gaun pengantinnya yang panjang. Di sampingnya, seorang pria bertubuh tegap dengan jas rancangan desainer ternama berjalan dengan angkuh. Dialah Aris, pria yang diagung-agungkan keluarga ini sebagai menantu emas. "Wah, Kak Siska sudah datang," sapa Rani dengan nada sarkas yang kental. Ia melirik kotak coklat di tangan Siska, lalu tertawa kecil yang terdengar sangat merendahkan. "Mas Aris, lihat deh, kakak iparku akhirnya bawa kado. Kira-kira isinya apa ya? Panci pasar? Atau mungkin cuma sabun mandi?" Aris ikut terkekeh. Tangannya masuk ke saku celana dengan gaya sok berkuasa. "Sudahlah Rani, jangan terlalu berharap tinggi. Orang yang naik motor butut ke gedung ini, biasanya kadonya memang cuma pajangan rak murah. Simpan saja di pojok sana. Jangan dicampur dengan kado-kado bermerek dari rekan bisnisku. Bisa turun kelas. Nanti barang-barangnya." Tawa mereka pecah, menyatu dengan kebisingan musik orkestra yang memenuhi ruangan. Siska gemetar. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Aku mengambil kotak itu dari tangannya dan menatap Rani serta Aris dengan tenang. "Ini memang kecil, Rani. Tapi aku berharap ini bisa berguna untuk masa depan kalian," kataku dengan suara rendah namun tegas. Rani merebut kotak itu dengan kasar, seolah takut tanganku yang kasar akan mengotori sarung tangannya. "Berguna, Mas Geri. Di dunia kami, kegunaan itu diukur dari harganya, bukan dari omong kosong tulus-tulusan." "Ibu benar. Kalian harusnya tahu diri sebelum menginjakan kaki di sini." Tanpa rasa hormat sedikit pun, Rani melemparkan kotak itu ke atas meja penerima tamu yang sudah penuh dengan barang-barang mewah lainnya. Kotak coklatku tergeletak menyedihkan di pojok bawah, tertutup oleh kotak-kotak besar berlapis emas. Aku hanya bisa menarik napas dalam-dalam, membiarkan penghinaan itu mengalir lewat begitu saja untuk saat ini. Namun, di dalam saku celanaku, tanganku meraba sebuah ponsel lama yang terus bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari orang kepercayaanku yang baru saja aku aktifkan kembali. Setelah bertahan-tahan, aku menghilang dari dunia bisnis. Pesan itu berbunyi, "Tuan Geri, unit terbatas yang Anda pesan sudah tiba di lokasi. Kami menunggu instruksi Anda untuk penyerahannya." Aku melirik ke arah Rani dan Aris yang kembali ke pelaminan dengan penuh kemenangan. Mereka tidak tahu bahwa di balik dinding gedung ini, sebuah skenario besar sedang mulai bergerak. Mereka tidak tahu bahwa kado murah yang tadi dilempar itu adalah kunci dari sesuatu yang bahkan dalam mimpi terliar. Aris pun tidak akan sanggup ia beli. Siska menarik tanganku pelan. "Mas, ayo kita duduk di belakang saja." Aku tidak tahan dilihat orang-orang. Aku mengangguk, mengikuti langkah istriku menuju deretan kursi paling belakang, tempat para tamu yang dianggap tidak penting dikumpulkan. Di sana, di antara bisingnya suara piring dan gelas, aku menatap punggung mertuaku yang sedang sibuk memamerkan menantu barunya kepada setiap tamu VIP yang lewat. Aku tersenyum tipis. Pesta ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikan bahwa sebelum malam berakhir, mereka semua akan mengingat nama pria yang mereka panggil buruh serabutan ini dengan rasa gemetar yang tak akan pernah mereka lupakan. Saat aku hendak duduk, kulihat Aris sedang membisikkan sesuatu ke telinga Rani sambil menunjuk ke arah kami. Lalu mereka kembali tertawa. Sepertinya penghinaan ini belum mencapai puncaknya. Ada sesuatu yang sedang mereka rencanakan untuk mempermalukanku. Lebih jauh lagi, di depan semua orang, kalian dengar sendiri kan? Suara tawa yang begitu nyaring itu adalah suara orang-orang yang merasa dirinya di atas awan, tanpa sadar bahwa mereka sedang berdiri di atas jembatan yang rapuh. Rani, adik iparku yang paling kusayangi dulu,
kini menatapku seolah aku adalah noda di gaun pengantinnya yang putih bersih. Dan Aris, pria yang baru ia kenal beberapa bulan itu, dengan bangganya menginjak harga diriku hanya untuk menunjukkan seberapa tinggi kelas sosialnya. Tapi ingatlah satu hal, semakin tinggi seseorang memanjat dengan kesombongan, semakin keras bunyi hantaman saat mereka terjatuh nanti. Tetaplah bersama saya, karena setelah ini kalian akan melihat bagaimana topeng menantu idaman itu mulai retak sedikit demi sedikit. Kami akhirnya duduk di kursi deretan paling belakang, dekat dengan jalur keluar masuk para pramusaji. Aroma makanan lezat yang memenuhi ruangan tak sedikit pun menggugah seleraku. Di depan sana, panggung pelaminan terlihat begitu megah, berkilauan seperti istana di negeri dongeng. Namun bagiku dan Siska, tempat ini terasa seperti penjara yang penuh dengan tatapan menghakimi. Siska hanya menunduk, tangannya terus memainkan ujung batiknya yang sudah mulai menipis. Aku tahu, hatinya jauh lebih sakit daripada apa yang terlihat di permukaan. Tak lama kemudian, ibu mertuaku, Bu Lastri, menghampiri meja kami dengan langkah terburu-buru. Wajahnya tidak menunjukkan keramahan sedikit pun. Ia membawa beberapa tumpuk piring kotor dan sisa makanan dari meja tamu fit. Gary, Siska, jangan cuma duduk melamun seperti patung pajangan di sini, bentak Bu Lastri pelan, namun tajam, agar suaranya tidak terdengar tamu lain. Kalian lihat itu di meja depan? Pramusajinya sedang kewalahan. Siska, kamu bantu ke dapur, cuci piring-piring yang menumpuk. Dan kamu Gary, daripada cuma jadi beban di sini, bantu angkut kardis-kardis minuman dari gudang samping. Aris bilang, stok minuman di bar mulai menipis. Siska tersentak. Matanya yang sembab menatap ibunya dengan tidak percaya. Tapi Bu, kita kan tamu. Siska ini kakak kandung Rani. Masak Siska disuruh cuci piring di hari pernikahan adik sendiri. Kandung. Bu Lastri mendengus. Matanya melotot. Kalau kamu merasa kakak kandung, harusnya kamu malu. Tidak bisa menyumbang apa-apa untuk pesta ini. Lihat Aris. Dia menanggung hampir 70% biaya gedung ini. Dia menantu idaman semua orang. Sedangkan suamimu datang cuma bawa badan dan kado sampah itu. Jadi kalau tidak mau bantu dengan uang, bantu dengan tenaga. Mengerti? Aku menyentuh bahu Siska, mencegahnya bicara lebih jauh. Aku tidak ingin Siska terlibat keributan yang akan membuatnya semakin malu. Sudah, Siska, Mas tidak apa-apa, kita bantu saja ya, bisikku lirih. Siska hanya bisa mengangguk pasrah. Air matanya jatuh satu tetes mengenai punggung tanganku. Aku pun beranjak menuju gudang samping, sementara Siska digiring menuju area dapur yang panas dan pengap. Di lorong menuju gudang, aku berpapasan dengan Aris yang sedang merangkul dua orang pria yang dari penampilannya tampak seperti pejabat daerah. Aris terlihat sedang memamerkan jam tangan emasnya yang berkilau di bawah lampu selasar. Oh, ini dia. Kenalkan, ini kakak ipar saya, kata Aris dengan nada mengejek saat melihatku lewat. Dia ini ahli di bidang logistik. Maksud saya, logistik angkut-angkut barang. Hebat kan? Meski keluarga saya sudah kaya, saya tetap mengajarkan dia cara kerja keras. Ya meskipun cuma jadi kuli di acara saya sendiri. Teman-teman Aris tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka menepuk pundakku dengan kasar. Sabar ya Mas. Memang nasib orang beda-beda. Ada yang ditakdirkan jadi raja, seperti Pak Aris. Ada yang jadi pelayan. Yang penting halal kan? Aku hanya tersenyum tipis. Tidak sedikit pun merasa terhina oleh kata-katanya. Benar Pak, yang penting halal. Dan yang lebih penting lagi, barang yang kita pamerkan benar-benar milik kita sendiri. Bukan hasil meminjam atau menipu orang lain. Wajah Aris tiba-tiba berubah. Senyum kemenangannya sedikit memudar, digantikan oleh sorot mata yang penuh kecurigaan. Apa maksudmu? Gary, kamu menyindir aku. Kamu itu
Cuma orang miskin yang iri melihat kesuksesanku. Jangan sok tahu soal duniaku. Aku tidak menyindir siapa-siapa, Aris. Aku hanya mengingatkan. Jawabku tenang sambil terus berjalan melewati mereka menuju gudang. Di dalam gudang yang dingin, aku duduk sejenak di atas tumpukan kardus minuman. Aku mengeluarkan ponselku. Ada satu pesan baru dari asisten pribadiku, Pak Broto. Beliau adalah orang yang paling setia menjagaku selama masa pengasingan ini, Tuan. Saya sudah mengecek latar belakang pria bernama Aris itu. Ternyata benar dugaan Anda. Dia adalah mantan kepala cabang di salah satu anak perusahaan kita yang dipecat 2 tahun lalu karena kasus manipulasi laporan keuangan di Surabaya. Sekarang dia mengaku sebagai pengusaha sukses dengan modal uang hasil penggelapan yang belum sempat terselesaikan secara hukum. Apakah Anda ingin saya segera membongkarnya sekarang? Aku mengetik balasan dengan tenang. Belum saatnya, Broto, biarkan dia menikmati puncaknya dulu. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan menghina istriku. Tunggu instruksiku saat sesi pemberian kado utama nanti. Aku menyimpan ponsel itu kembali. Rasanya sangat ironis. Pria yang dipuji-puji oleh mertuaku sebagai pahlawan finansial keluarga sebenarnya adalah seorang pencuri yang uangnya berasal dari keringat karyawan di perusahaanku sendiri. Dan mereka merendahkanku, pemilik sah dari semua aset yang mungkin sedang dibanggakan. Aris, saat ini aku mulai mengangkat kardis-kardis berat itu satu persatu. Keringat mulai membasahi kemeja batikku. Saat aku berjalan kembali menuju area pesta melalui pintu belakang, aku melihat Siska sedang berdiri di depan tempat cuci piring yang kotor. Tangannya yang halus kini terendam air sabun, menggosok piring-piring besar dengan sisa lemak yang menjijikkan. Beberapa kerabat jauh Siska yang lewat di sana berbisik-bisik, menertawakan nasib si anak sulung yang dulu digadang-gadang akan sukses, namun ternyata berakhir menyedihkan. Lihat itu, si Siska, dulu waktu kuliah sombong sekali. Katanya mau cari suami hebat, ternyata cuma dapat Gary yang kerjanya serabutan. Sekarang di nikahan adiknya malah jadi tukang cuci piring. Bisik seorang bibi yang aku kenal sebagai orang paling hobi bergosip di keluarga mereka. Aku menghampiri Siska, mengambil piring dari tangannya. Biar Mas saja. Siska, kamu duduk saja di sana. Mas, aku malu. Tangis Siska pecah di pundakku. Kenapa ibu sejahat ini? Kenapa mereka memperlakukan kita seperti ini? Apa salah kita, Mas? Aku memeluknya erat. Tak peduli jika bajuku yang basah karena keringat akan mengotori bajunya. Sabar, Siska. Sebentar lagi semua akan berakhir. Mas janji, setelah hari ini, tidak akan ada lagi yang berani merendahkanmu. Bahkan ibu sekalipun. Tiba-tiba, suara pengeras suara dari aula depan terdengar sangat membahana. Suara pembawa acara mengumumkan bahwa sesi puncak akan segera dimulai, yaitu sesi pemberian testimoni dan penyerahan kado spesial dari keluarga inti. Dan sekarang, kami persilakan kepada keluarga besar untuk naik ke atas pelaminan. Kita akan saksikan kado-kado mewah. Apa yang akan diberikan kepada pasangan berbahagia kita, Rani dan Aris. Aku melihat Bu Lastri berlari menuju dapur, menarik tangan Siska dengan paksa. Ayo, cepat, bersihkan tanganmu. Kalian harus naik ke panggung. Aris ingin kalian ada di sana. Dia bilang ada kejutan khusus untuk kalian berdua, di depan semua tamu. Jangan bikin malu lagi. Cepat. Aku dan Siska saling berpandangan. Aku tahu, kejutan yang dimaksud Aris pasti bukan hal yang baik. Dia ingin menghancurkan harga diriku di depan publik untuk terakhir kalinya. Tapi yang tidak dia sadari, dia baru saja menggali lubangnya sendiri. Aku berjalan menuju meja penerima tamu, mengambil kembali kotak coklat kusam yang tadi dilempar Rani ke pojok lantai. Ayo Siska, kataku dengan nada yang berubah menjadi sangat dingin dan berwibawa. Mari kita berikan mereka kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Saat kami melangkah menuju panggung pelaminan,
lampu sorot mulai mengarah kepada kami. Ratusan pasang mata menatap dengan tatapan meremehkan, menunggu tontonan apa yang akan disajikan oleh pasangan miskin ini di tengah pesta yang megah. Aris berdiri di sana dengan senyum licik. Pernahkah kalian merasakan sensasi aneh saat semua mata tertuju padamu? Bukan karena kekaguman, tapi karena mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk menertawakan kegagalanmu. Di atas panggung itu, di bawah sorot lampu yang menyilaukan, aku bisa melihat seringai sinis Aris yang seolah berkata bahwa ini adalah akhir dari harga diriku. Namun, mereka lupa satu hal sederhana. Singa yang diam bukan berarti dia lemah. Dia hanya sedang menghitung jarak sebelum menerkam. Saat ini, mereka menganggapku debu. Tapi sebentar lagi, mereka akan menyadari bahwa debu inilah yang akan membuat mata mereka perih dan tangis mereka pecah. Tetap di sini, karena di bagian ini, kesombongan mereka akan mencapai puncaknya sebelum akhirnya runtuh tak bersisa. Kami berdiri di atas pelaminan yang luasnya hampir seperti lapangan basket. Di sekeliling kami, bunga-bunga segar yang harganya mungkin setara dengan gaji buruh, setahun menebarkan aroma wangi yang justru terasa mencekik leher. Ibu mertuaku, Bu Lastri, berdiri di samping Rani dengan wajah yang dipaksakan tersenyum. Meski matanya terus memberikan isyarat tajam padaku dan Siska agar tidak melakukan hal yang aneh. Pembawa acara yang mengenakan setelan jas perak mengkilap mendekat dengan mikrofon di tangan. Luar biasa. Inilah keharmonisan keluarga besar Bapak dan Ibu Lastri. Dan sekarang, saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan kesan-pesan dari kakak tertua mempelai wanita, sekaligus penyerahan kado spesial. Silakan, Mbak Siska dan Mas Gary, maju ke depan. Siska gemetar hebat. Aku menggenggam jemarinya yang dingin, mencoba memberinya kekuatan. Kami melangkah maju satu langkah. Aris sengaja berdiri sedikit condong ke depan, seolah ingin memastikan semua orang melihat perbedaan mencolok antara setelan jasnya yang seharga puluhan juta dengan kemeja batiku yang sudah mulai kusam di bagian sikut. Ayo, Mas Gary, pancing Aris dengan nada ramah yang dibuat-buat. Namun mikrofon di tangannya membuat suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Jangan malu-malu, katanya tadi. Ada kado spesial untuk kami. Semua tamu di sini pasti penasaran. Apa sih kado dari seorang kakak ipar yang katanya sangat sederhana ini? Beberapa tamu di barisan depan mulai berbisik-bisik sambil menanjuk-nanjuk ke arah kotak coklat kecil yang kupegang. Rani menutup mulutnya dengan tangan, seolah menahan tawa yang hampir meledak. Iya Mas Gary, jangan bikin kami penasaran, timpal Rani sambil melirik ke arah temon men sosialitanya. Tadi aku lihat bungkusnya unik sekali. Pakai kertas coklat, sangat klasik, atau mungkin sangat hemat. Tawa kecil mulai menjalar di antara para tamu. Aku tetap tenang, menatap lurus ke mata Aris. Kado ini mungkin tidak besar secara fisik, Aris, tapi aku memberikannya dengan pertimbangan matang tentang apa yang paling kalian butuhkan saat ini dan di masa depan. Aris tertawa terbahak-bahak. Kali ini benar-benar lepas kebutuhan kami. Gary, coba lihat sekelilingmu. Aku sudah punya segalanya. Rumah di kawasan elit, tabungan yang tidak akan habis 7 turunan, dan jabatan tinggi. Apa yang bisa diberikan oleh seseorang yang bahkan untuk servis motor tuanya saja harus menabung berbulan-bulan? Bu Lastri mendekat, berbisik di telinga Siska dengan nada penuh amarah yang tertahan. Siska, suruh suamimu itu cepat berikan. Dan turun, jangan banyak bicara. Semakin dia bicara, semakin ibu malu. Siska menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mas, tolong, berikan saja lalu kita pergi dari sini, bisiknya lirih. Aku mengangguk pelan. Aku melangkah mendekati Rani dan Aris. Aku menyodorkan kotak coklat itu. Namun, bukannya menerima dengan tangan terbuka, Aris justru sengaja menyenggol tanganku saat aku hendak memberikannya. Brock,
Brak. Kotak kecil itu jatuh ke lantai pelaminan, lalu menggelinding hingga berhenti tepat di depan kaki beberapa tamu VIP. Penutupnya sedikit terbuka, namun isinya tidak langsung terlihat. Aduh, maaf ya Gary, tanganku licin habis makan rendang tadi, ucap Aris tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tolong dong, ambilkan sayang, katanya pada Rani. Rani membungkuk, mengambil kotak itu dengan ujung jarinya, seolah-olah kotak itu penuh kuman. Dia membukanya di depan kamera yang langsung menyiarkan gambar tersebut ke layar LED besar di belakang panggung. Di dalam kotak itu hanya terlihat sebuah benda kecil berwarna hitam dengan logo yang cukup asing bagi orang awam. Berbentuk seperti gantungan kunci biasa, namun tanpa gantungan logamnya. Gantungan kunci? Rani berteriak tertawa. Mas Gary, kamu kasih aku gantungan kunci plastik? Kamu? Serius? Di hari pernikahanku yang mewah ini, kamu kasih kado yang harganya paling cuma 10.000 di pasar kaget. Seluruh gedung pecah oleh tawa. Beberapa tamu bahkan sampai memegang perut mereka. Ini adalah momen paling memalukan dalam hidup Siska. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sesenggukan. Ibu mertuaku tampak hampir pingsan karena menahan malu. Wajahnya merah padam, seperti terbakar. Gary, keterlaluan kamu, teriak Bu Lastri. Kali ini dia tidak peduli lagi dengan mikrofon. Keluar kamu dari sini, bawa istrimu. Pergi, kamu benar-benar sampah yang merusak kebahagiaan anakku. Aris melangkah maju, mengambil benda hitam itu dari tangan Rani, dan melemparkannya kembali ke arah dadaku. Benda itu menghantam ke mejaku sebelum jatuh lagi ke lantai. Bawa mainanmu ini pulang, Gary. Mungkin bisa kamu pakai untuk gantungan kunci motormu yang sudah karatan itu. Di sini, kami bicara soal logam mulia, saham, dan properti, bukan plastik murahan. Aku membungkuk, mengambil benda hitam itu dengan sangat hati-hati. Aku tidak marah. Justru, aku merasa kasihan melihat mereka. Mereka baru saja membuang kesempatan untuk memiliki aset senilai puluhan miliar rupiah. Baiklah, kalau kalian menganggap ini mainan plastik murahan, kataku. Suaraku kini terdengar sangat berat dan penuh wibawa. Hingga entah mengapa, suasana yang tadinya riuh tiba-tiba menjadi hening. Tapi, sebelum aku pergi, aku ingin bertanya satu hal padamu, Aris. Mobil yang kamu pajang di depan itu, mobil sport warna merah yang kamu klaim sebagai mahar untuk Rani. Apakah itu benar-benar milikmu? Wajah Aris seketika berubah pucat selama sepersekian detik, sebelum akhirnya dia kembali memasang wajah angkuhnya. Tentu saja, itu unit edisi terbatas. Hanya ada 5 di Indonesia. Kenapa? Kamu iri? Karena harga bannya saja lebih mahal dari harga diri kamu? Aku tersenyum, sangat tipis. Edisi terbatas ya? Menarik, karena setahuku, 5 orang pemilik mobil itu di Indonesia adalah kolega dekatku. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bernama Aris, sang mantan akuntan Surabaya yang dipecat karena mencuri uang rakyat. Suasana mendadak tegang. Aris tampak gemetar, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Kamu bicara apa? Jangan asal bicara ya. Kamu cuma cemburu. Aku tidak cemburu, Aris, kataku sambil berjalan pelan mendekati pinggir panggung. Aku hanya ingin menunjukkan pada semua orang di sini siapa sebenarnya yang membawa mainan plastik dan siapa yang membawa kenyataan. Aku menoleh ke arah pintu masuk utama gedung. Dari kejauhan, terdengar suara raungan mesin yang sangat halus namun bertenaga. Suara yang hanya bisa dihasilkan oleh mesin kendaraan kelas dunia. Penjaga pintu tiba-tiba membuka pintu besar itu lebar-lebar. Siska, ayo ikut aku, ajakku sambil merangkul bahu istriku yang masih terisak. Mau kemana, Mas? Tanya. Siska bingung. Kita tunjukkan pada mereka bahwa kado yang mereka injak-injak tadi adalah sesuatu yang bahkan tidak akan pernah bisa mereka sentuh seumur hidup mereka. Kami berjalan turun dari panggung,
melewati kerumunan tamu yang kini terdiam 1000 bahasa, penuh kebingungan. Di belakang kami, Aris dan Rani berteriak-teriak, mencoba memanggil keamanan. Tapi anehnya, para petugas keamanan di gedung itu justru berdiri tegak dan memberi hormat saat aku lewat. Langkahku mantap menuju halaman depan, di mana sebuah rahasia besar yang selama ini kusimpan rapat, sudah menunggu untuk disaksikan oleh dunia. Dan di belakangku, keluarga mertuaku mengikuti dengan rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan yang mulai menjalar. Pernahkah kalian merasa berada di titik terendah, di mana setiap kata yang keluar dari mulut orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga, justru menjadi belati yang menusuk ulu hati? Saat kado itu dilempar, yang mereka lempar bukan sekadar benda, tapi harga diriku sebagai seorang suami. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik kesabaran seorang pria, ada kekuatan yang jika sudah bangkit, akan meruntuhkan kesombongan setinggi langit pun. Kalian akan melihat bagaimana sebuah benda plastik yang mereka tertawakan, tiba-tiba menjadi kunci yang mengunci mulut mereka rapat-rapat. Jangan berkedip, karena di bagian ini, angin mulai berbalik arah dan badai yang sesungguhnya akan segera menerjang. Aku menuntun Siska berjalan membelah kerumunan tamu. Suasana aula yang tadinya hingar-bingar oleh tawa ejekan, kini berubah menjadi bisik-bisik penuh kebingungan. Siska masih menunduk. Bahunya terguncang hebat karena tangis yang coba ia redam. Di belakang kami, langkah kaki Bulastri, Rani, dan Aris terdengar terburu-buru. Mengikuti, mereka tidak ingin melewatkan apa yang mereka anggap sebagai pertunjukan kegilaanku. Gary, mau lari kemana kamu? Jangan coba-coba kabur setelah mempermalukan keluarga kami dengan kado sampahmu itu, teriak Bulastri dengan suara melengking. Ia berhasil menyusul kami tepat saat kami sampai di depan pintu lobi yang megah. Aku berhenti tepat di bawah pilar besar gedung. Aku berbalik, menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang kini begitu tajam. Hingga Rani sempat mundur satu langkah karena ketakutan. Aku tidak lari, Bu. Aku hanya ingin memberi ruang agar kalian bisa melihat dengan lebih jelas. Karena sepertinya cahaya lampu di dalam gedung tadi terlalu silau sampai-sampai kalian tidak bisa melihat kebenaran. Jawabku tenang, suaraku datar namun berwibawa. Aris maju dengan wajah memerah. Dasinya sudah sedikit miring. Kebenaran? Apa? Kebenaran? Kalau kamu itu gila, kamu mau pamer apa di sini? Motor bututmu yang diparkir di dekat tempat sampah itu? Hah? Aku tidak menjawab. Tanganku meraba benda hitam yang tadi mereka sebut mainan plastik murahan. Benda itu sebenarnya adalah sebuah proximity Q khusus, sebuah karya teknologi otomotif mutakhir yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia. Rani, panggilku pelan. Tadi kamu bilang kamu sangat menyukai mobil sport merah yang ada di depan itu kan? Kamu bilang itu adalah maharmu. Bukti cinta dari Aris. Rani mendongak. Matanya yang dilapisi bulu mata palsu itu menatapku sinis. Iya, terus kenapa? Kamu mau bilang kalau itu mobil kamu? Jangan halu, Mas. Itu harganya 15 miliar. Kamu kerja 100 tahun pun nggak akan sanggup beli bannya. Aku tersenyum tipis. Aris, kalau memang itu mobilmu, kenapa kamu tidak coba menyalakannya sekarang? Di depan semua tamu ini, tunjukkan pada mereka suara mesin yang kamu banggakan itu. Aris mendadak mematung. Wajahnya yang tadi merah karena marah, perlahan berubah menjadi pucat pasi. Ia meraba saku jasnya, mencoba mencari sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada di sana. Kuncinya di bawah sopirku. Iya, sopirku sedang pergi mengisi bensin. Mengisi bensin? Aku terkekeh. Mobil tipe itu punya sistem pelacakan bahan bakar otomatis yang terhubung ke ponsel pemiliknya. Dan setahuku, mobil itu dikirim ke sini pagi tadi dalam keadaan tangki penuh oleh pihak dealer atas perintahku. Atas perintahmu.
Bu Lastri berteriak histeris. Gary, sadar, kamu ini cuma buruh. Jangan makin mempermalukan Siska dengan kebohongan konyol ini. Siska menarik lengan bajuku. Matanya memohon. Mas, sudah, ayo, kita pulang saja. Jangan diteruskan, Mas. Aku sudah cukup malu. Aku memegang tangan Siska, lalu mengangkat benda hitam di tanganku tinggi-tinggi. Siska, lihat Mas. Selama 3 tahun ini, Mas memintamu hidup sederhana. Bukan karena Mas tidak punya apa-apa. Mas hanya ingin memastikan apakah Mas dicintai karena apa adanya, atau karena apa yang Mas punya. Dan hari ini, di tempat ini, Mas sudah melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya memuja harta. Aku menekan sebuah tombol kecil di sisi benda hitam tersebut. Pipip, tiba-tiba lampu depan mobil sport merah yang terparkir di posisi paling prestisius itu menyala terang, mengeluarkan bunyi sensor yang sangat khas. Spion otomatisnya terbuka perlahan, dan pintu model butterfly miliknya terangkat ke atas dengan sangat anggun, seolah-olah menyambut kedatangan sang raja. Seluruh orang yang ada di lobi terkesiap. Beberapa tamu yang ikut keluar ternganga tak percaya. Aris hampir jatuh terduduk. Tangannya berpegangan pada pagar pembatas agar tidak ambruk. Itu tidak mungkin, gumam Rani. Suaranya hampir hilang. Kunci itu, kado tadi. Ya, kataku sambil melangkah mendekati mobil itu. Mainan plastik yang kamu lempar ke lantai dan kamu injak-injak tadi, Rani, adalah kunci dari mobil ini. Ini awalnya diniatkan sebagai kado pernikahan untukmu. Sebuah awal baru agar kamu dan suamimu bisa hidup layak. Tapi sepertinya aku salah menilai orang. Aku berjalan mendekati pintu mobil yang terbuka. Di dalamnya, di atas kursi kulit mewah, terdapat sebuah map kulit berwarna hitam. Aku mengambilnya dan membukanya di depan mereka semua. Aris, atau haruskah aku memanggilmu dengan nomor induk pegawaimu yang sudah diblokir? Ini adalah surat kepemilikan sah atas nama perusahaan Jacob International. Dan ini, aku menunjukkan sebuah lembaran lain. Adalah surat perintah penyitaan aset atas nama Tama Sugandi karena kasus penggelapan dana perusahaan di cabang Surabaya 2 tahun lalu. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara angin yang bertiup kencang di halaman gedung. Bu Lastri menutup mulutnya dengan kedua tangan, menatap Aris dengan pandangan tak percaya. Aris, apa ini benar? Tanya Bu Lastri dengan suara bergetar. Mobil ini bukan punyamu? Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Aris tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk. Keringatnya menetes deras ke lantai beton. Kebohongan yang dia bangun dengan sangat rapi selama berbulan-bulan runtuh hanya dalam hitungan menit di tangan pria yang dia anggap sampah. Aku menoleh ke arah Siska. Siska, maafkan Mas, karena menyembunyikan ini terlalu lama. Mas hanya ingin kita hidup tenang tanpa gangguan orang-orang yang hanya melihat materi. Tapi melihatmu dihina seperti tadi, Mas tidak bisa diam saja. Siska masih diam 1000 bahasa. Ia menatap mobil itu, lalu menatapku, seolah-olah aku adalah orang asing yang baru ia temui. Pergolaan batin terpancar jelas di matanya, antara rasa lega, tidak percaya, dan sedih yang mendalam karena keluarganya sendiri ternyata begitu picik. Tuan Gary, salah satu dari mereka membungkuk hormat padaku. Semua sudah siap. Apakah Anda ingin menyelesaikan urusan ini di sini? Atau kita bawa ke jalur hukum sekarang juga? Aku menatap Aris yang kini bersimpuh di lantai, memohon dengan mata yang ketakutan. Aku juga melihat Rani yang menangis histeris, menyadari bahwa pernikahan impiannya baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Tunggu dulu, kataku dingin. Ada satu hal lagi yang ingin kupastikan sebelum aku pergi dari tempat ini. Aku melangkah mendekati kado-kado mewah lainnya yang ada di dekat lobi.
mencari sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang akan menjadi titik balik terakhir bagi semua orang di sini. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kapan batas kesabaran seseorang akan benar-benar habis? Selama 3 tahun, aku menelan semua caci maki itu seperti air putih, dingin dan tawar. Aku melihat istriku, Siska, bekerja keras dari pagi sampai malam hanya untuk sekadar membeli lauk sederhana. Sementara aku berpura-pura menjadi pria biasa demi sebuah janji pada almarhum ayah. Tapi saat melihat Rani, adik yang kami besarkan, dengan kasih sayang, membuang kado tulus kami seolah itu sampah, sesuatu di dalam dadaku patah. Sesuatu yang selama ini aku jaga agar tetap tenang, kini meledak. Tapi percayalah, ini baru saja dimulai. Karena hari ini, aku bukan hanya akan mengambil kembali mobil itu, tapi aku akan mengambil kembali kehormatan istriku yang telah mereka hancurkan berkeping-keping. Suasana di halaman depan gedung mewah itu kini berubah mencekam. Tidak ada lagi tawa ejekan. Yang ada hanyalah desau angin dan suara isak tangis Rani yang mulai pecah. Siska masih berdiri di sampingku. Tangannya yang tadi kasar karena mencuci piring, kini digenggam erat olehku. Aku bisa merasakan tubuhnya yang bergetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena syok yang teramat sangat. Istriku, wanita yang selama ini menemaniku dalam kesederhanaan, baru saja menyadari bahwa suaminya adalah orang yang mampu membeli seluruh kemegahan di depannya. Aku berjalan perlahan menuju Aris yang masih bersimpuh di lantai. Wajahnya yang tadi terlihat begitu tampan dan berwibawa kini tampak kuyu, pucat pasi seperti mayat. "Kenapa diam, Aris?" tanyaku dengan nada suara yang sangat rendah, namun sanggup menusuk hingga ke tulang belakangnya. "Mana cerita-ceritamu tentang proyek properti di Dubai? Mana cerita tentang sahammu yang bernilai miliaran itu? Kenapa sekarang kamu terlihat seperti tikus yang terjepit di pojok lemari?" Aris mendongak. Matanya merah. "Gary, tolong, aku hanya ingin membahagiakan Rani. Aku hanya ingin terlihat layak di depan Ibu Lastri. Aku akan mengembalikan semuanya. Aku janji." Aku terkekeh. Sebuah tawa yang kering dan penuh luka. Membahagiakan Rani dengan cara mencuri uang dari perusahaanku, membahagiakan Rani dengan cara merendahkan orang lain. Aris, kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain itu ibarat membangun istana di atas pasir hisap. Sebentar lagi, kamu akan tenggelam. Dan tidak ada satu orang pun di sini yang bisa menolongmu. Bu Lastri melangkah maju. Wajahnya tampak kebingungan luar biasa. Ia menatapku, lalu menatap mobil sport merah itu, lalu menatap Aris. "Gary, jadi kamu benar-benar pemilik perusahaan itu? Kamu bukan buruh serabutan?" Suaranya bergetar, penuh dengan rasa sesal yang mulai merayap. Aku menatap ibu mertuaku itu dalam dominan. Dulu, saat aku datang melamar Siska, ibu bilang, aku hanya akan menjadi beban. Ibu bilang Siska akan menderita jika bersamaku. Maka, dari itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menggunakan 1 sen pun harta warisan ayahku, sampai aku yakin bahwa Siska mencintaiku karena aku, bukan karena namaku. Dan selama 3 tahun ini, Siska membuktikannya. Dia tetap setia. Meski kita hanya makan nasi dengan garam, dia tetap membelaku saat ibu menghinaku di depan keluarga besar. Aku menoleh ke arah Siska. Matanya yang basah kini menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kekecewaan di sana. Kekecewaan karena aku merahasiakan identitas asliku begitu lama. "Maafkan aku, Siska," bisikku pelan. "Aku hanya ingin kita memiliki cinta yang murni." Tapi aku sadar, egoku untuk menguji orang lain justru membuatmu menjadi korban. Aku tidak akan membiarkanmu menangis lagi karena mereka. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Sebuah panggilan dari asisten pribadiku, Pak Broto. Aku menekan tombol loudspeaker agar semua orang bisa mendengar. "Halo Broto, bagaimana situasinya?" "Tuan Gary,
Suara Broto terdengar tegas. Polisi sudah berada di gerbang belakang. Kami sudah mengantongi bukti transfer ilegal yang dilakukan Aris Sugandi selama 2 tahun terakhir. Total kerugian perusahaan mencapai 15 miliar rupiah. Selain itu, gedung tempat acara ini berlangsung, ternyata Aris belum melunasi sisa pembayarannya. Dia menggunakan cek kosong untuk jaminan. Rani berteriak histeris mendengar itu. Cek kosong, Aris. Apa maksudnya ini? Kamu bilang semuanya sudah beres. Kamu bilang kamu punya uang banyak. Aris hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan, menangis sejadi-jadinya. Kebanggaan yang ia pakai sebagai perisai kini telah hancur berkeping-keping. Para tamu undangan yang tadinya menonton dari kejauhan mulai berbisik-bisik sinis. Kini, posisi telah berbalik. Aris yang tadi dipuja sebagai menantu idaman, kini dipandang sebagai penjahat rendahan. Rani yang tadi dipandang sebagai pengantin paling beruntung, kini dipandang sebagai wanita yang paling malang karena menikahi seorang penipu. Aku menarik napas panjang, menatap langit malam yang mulai gelap. Pergolaan batin di dalam diriku belum usai. Separuh dariku ingin meninggalkan tempat ini sekarang juga, dan membiarkan mereka membusuk dalam masalah mereka sendiri. Namun separuh lagi, melihat wajah Siska yang hancur melihat adiknya menderita, hatiku masih terasa sakit, Mas. Siska memegang lenganku. Suaranya serak. Meskipun mereka jahat, Rani itu adikku satu-satunya. Jangan biarkan dia menanggung malu lebih jauh lagi di depan orang banyak. Aku mohon. Mas, aku menatap Siska dengan pandangan tak percaya. Setelah apa yang dia lakukan padamu, Siska? Setelah dia membuang kadomu dan menyuruhmu mencuci piring seperti pembantu di hari pernikahannya, kamu masih ingin membantunya? Siska mengangguk pelan. Air matanya jatuh lagi. Karena aku kakaknya, Mas. Dan karena aku tahu kamu adalah pria baik yang tidak mungkin membiarkan orang lain hancur jika kamu punya kekuatan untuk menolongnya. Tolong, Mas. Mas, lakukan ini demi aku, bukan demi mereka. Aku terdiam. Permintaan Siska adalah perintah bagiku. Namun, aku juga harus memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang sombong. Aku tidak bisa begitu saja memaafkan tanpa ada konsekuensi yang nyata. Aku menoleh ke arah 2 pria berseragam safari di belakangku. Tahan dulu polisi itu di depan. Berikan aku waktu 5 menit untuk membuat keputusan. Aku berjalan menuju Rani yang sedang duduk bersimpuh di samping gaun pengantinnya yang kini kotor terkena debu halaman. Aku menyodorkan kunci mobil sport itu kembali ke depannya. Pilihan ada di tanganmu, Rani. Kataku dingin. Aku bisa melunasi semua hutang Aris. Aku bisa mencabut tuntutan hukumnya. Dan aku bisa memberikan mobil ini sebagai kado pernikahan kalian yang sesungguhnya. Tapi, dengan satu syarat. Rani mendongak. Matanya penuh harap yang bercampur rasa takut. Apa syaratnya, Mas Geri? Aku akan lakukan apa saja. Tolong selamatkan kami. Aku melirik ke arah gedung mewah di belakang kami. Lalu ke arah Siska yang berdiri dengan anggun, meski hanya mengenakan batik pudar. Syaratnya sangat sederhana, kataku, sambil menyunggingkan senyum yang membuat semua orang yang mendengarnya akan merinding. Kalian mungkin berpikir bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk harga diri orang lain. Kalian mungkin mengira bahwa dengan satu kata maaf, semua luka yang kalian goreskan di hati istriku bisa sembuh begitu saja. Tidak, dunia tidak bekerja seperti itu. Di bagian ini, kalian akan melihat sebuah pengakuan yang paling menyakitkan bagi orang-orang yang sombong saat kebenaran terungkap, bukan melalui kata-kata, melainkan melalui tindakan yang akan menjatuhkan martabat mereka serendah-rendahnya. Ini adalah titik balik di mana rahasia masa laluku mulai terbuka sepenuhnya. Dan kalian akan menyadari bahwa kado kunci supercar itu hanyalah puncak gunung es dari apa yang sebenarnya aku miliki. Siapkan hati kalian, karena kejutan yang sesungguhnya
baru saja dimulai. Rani menatapku dengan mata yang membelalak lebar. Bibirnya bergetar, menantikan syarat apa yang akan kuajukan. Di sekeliling kami, para tamu undangan yang tadinya hendak pulang, kini kembali berkerumun, membentuk lingkaran besar untuk menyaksikan drama nyata yang jauh lebih seru daripada sinetron manapun. Syaratnya sangat sederhana, Rani, kataku. Suaraku bergema di antara pilar-pilar gedung yang megah. Aku ingin kamu dan suamimu, Aris, masuk kembali ke dalam aula. Di depan semua tamu yang tersisa, di bawah lampu kristal yang tadi kamu banggakan itu. Kalian harus sujud di kaki Siska. Mintalah maaf atas setiap kata hinaan yang kalian lontarkan. Dan akui bahwa semua kemewahan yang kalian pamerkan hari ini adalah hasil dari mencuri uang perusahaanku. Wajah Rani seketika berubah pucat pasi. Mas Gary, jangan begitu. Itu memalukan sekali. Aku ini pengantin hari ini. Memalukan? Aku terkekeh. Dingin. Apakah lebih memalukan daripada menyuruh kakak kandungmu sendiri mencuci piring kotor di dapur sementara kamu berpesta? Apakah lebih memalukan daripada membuang kado tulus di depan ratusan orang? Jika kamu tidak sanggup melakukannya, maka biarkan hukum yang bekerja. Aris akan langsung dibawa malam ini. Dan kamu akan menanggung hutang gedung ini sendirian seumur hidupmu. Ibu Lastri mencoba mencampuri. Gary, ibu mohon, jangan keterlaluan pada adikmu sendiri. Dia masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Aku menoleh tajam ke arah ibu mertuaku. Dia sudah cukup dewasa untuk menikah, Bu. Berarti dia sudah cukup dewasa untuk menanggung konsekuensi. Dan ibu juga harus ada di sana, menyaksikan bagaimana menantu yang ibu anggap sampah ini sebenarnya adalah orang yang menyelamatkan muka keluarga ibu malam ini. Tanpa menunggu jawaban, aku menarik tangan Siska. Kami berjalan masuk kembali ke dalam aula utama. Langkah kaki kami yang tadi terasa berat karena dihina, kini terasa begitu ringan dan penuh wibawa. Para pelayan yang tadinya meremehkan kami, kini menunduk hormat saat kami lewat. Di tengah aula, di bawah sorot lampu utama, Siska berdiri mematung. Aku berdiri di sampingnya seperti pelindung. Tak lama kemudian, Rani dan Aris masuk dengan langkah gontai. Aris tampak seperti pria yang sudah kehilangan jiwanya. Sementara Rani terus terisak di balik cadar pengantinnya yang mulai berantakan. Aris perlahan menekuk lututnya di hadapan Siska, diikuti oleh Rani yang perlahan bersimpuh di atas karpet merah. Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Bahkan suara musik orkestra pun berhenti total. Kak Siska, Mas Gary, maafkan aku, bisik Aris dengan suara parau. Aku mengaku aku telah memalsukan laporan keuangan di kantor cabang Surabaya. Mobil sport di depan itu memang dipesan atas nama Tuan Gary. Aku hanya memanfaatkan celah pengiriman untuk mengakuinya sebagai milikku demi terlihat hebat di depan kalian. Para tamu tersentak. Beberapa rekan bisnis yang tadi memuji Aris kini langsung menjauh, seolah takut tertular sial. Rani ikut memegang kaki Siska, tangisnya meledak. Kak, tolong maafkan Rani. Rani silap, Rani sombong. Tolong jangan biarkan Mas Aris dipenjara. Siska hanya bisa menangis diam. Ia menatap ke arahku dengan tatapan yang sangat dalam. Di saat itulah, pintu utama aula terbuka lagi. Pak Broto masuk dengan membawa beberapa map hitam lainnya. Diikuti oleh dua orang pria paruh baya yang sangat dikenal di dunia otomotif nasional. Tuan Gary, Pak Broto membungkuk hormat di depan semua orang. Direktur Utama Bank Nasional dan Kepala Kepolisian Daerah sudah menunggu di ruang VIP. Mereka baru saja mendapat konfirmasi bahwa aset Anda di Jakarta telah sepenuhnya diaktifkan kembali. Mereka ingin meminta maaf secara pribadi karena tidak menyadari kehadiran Anda di kota ini lebih awal. Mendengar kata-kata Direktur Utama Bank
dan kepala kepolisian. Ibu Lastri hampir jatuh pingsan jika tidak segera ditangkap oleh kerabatnya. Identitas asliku yang selama ini kukubur rapat sebagai putra mahkota dari G-Corp International, perusahaan raksasa yang menguasai berbagai sektor. Industri kini terpampang nyata di depan mata mereka semua. Aku menatap Aris yang masih bersimpuh. Aris, aku akan melunasi semua hutangmu malam ini. Aku juga akan menunda tuntutan hukum itu dengan satu syarat tambahan. Kamu harus bekerja di bagian logistik perusahaanku sebagai buruh angkut selama 5 tahun tanpa gaji tinggi. Untuk membayar setiap sen yang kamu curi, kamu harus tahu bagaimana rasanya mencari uang dengan keringat yang jujur. Aris mengangguk sepat-sepat. Tidak punya pilihan lain selain setuju. Aku kemudian menoleh ke arah kerumunan tamu. Pesta ini selesai. Silakan nikmati makanan yang tersisa. Karena mulai besok, gedung ini akan saya tutup untuk audit total. Siska menarik lenganku, membisikkan sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Mas, aku ingin pulang. Aku tidak butuh semua ini. Aku ingin pulang ke rumah kita yang kecil. Aku tersenyum lembut dan mengecup keningnya. Kita akan pulang, Siska. Tapi bukan ke rumah kontrakan itu lagi. Ada satu tempat yang sudah lama menunggumu. Namun, saat kami hendak berbalik untuk meninggalkan aula itu, seorang pria tua yang sejak tadi duduk di pojok ruangan bangkit berdiri. Ia mengenakan pakaian yang sangat sederhana, bahkan lebih sederhana dariku. Ia berjalan mendekat dengan langkah yang tenang namun sangat berwibawa. Gary, panggil pria itu. Aku tertegun. Suara itu, aku sangat mengenalnya. Itu adalah Pak Rahman, sopir pribadi mendiang ayahku yang sudah menghilang selama bertahun-tahun. Tapi tunggu, kenapa dia ada di sini? Dan kenapa dia menatapku dengan tatapan yang sioliolah? Dia tahu sesuatu yang belum aku ketahui. Ada satu hal lagi yang belum kamu buka dari kado itu. Gary, kata Pak Rahman sambil menunjuk ke arah kunci supercar yang kini dipegang Rani. Coba tekan tombol logo di bagian belakangnya 3 kali. Aku mengernyitkan dahi. Aku mengambil kembali kunci itu dari tangan Rani yang gemetar. Aku menekan tombol logonya 3 kali seperti instruksi Pak Rahman. Tiba-tiba, dari bagian samping kunci itu, keluar sebuah chip memori kecil yang tersembunyi sangat rapi. Apa ini, Pak Rahman? Tanyaku. Bingung. Itu adalah rekaman suara terakhir ayahmu, Tuan Gary. Beliau tahu hari ini akan terjadi. Beliau tahu kamu akan berada di pesta ini. Dan ada sebuah rahasia besar tentang Siska yang perlu kamu ketahui malam ini juga. Suasana kembali mencekam. Siska menatap chip kecil itu dengan penuh ketakutan. Rahasia apa yang bisa mengaitkan mendiang ayahku yang kaya raya dengan Siska, istriku yang berasal dari keluarga sederhana ini? Kalian pikir ini adalah akhir dari semua ini? Bahwa setelah aku menunjukkan kekayaanku, semuanya akan selesai dengan kata maaf yang terisak-isak? Tidak. Kebenaran yang sesungguhnya baru saja mengetuk pintu. Dan ia jauh lebih mengejutkan daripada sekadar tumpukan uang atau mobil mewah. Saat Pak Rahman muncul dan menyebutkan tentang rahasia mendiang ayah, detak jantungku seolah berhenti. Selama ini aku mengira aku yang mengendalikan keadaan. Aku yang sedang menguji ketulusan Siska. Tapi bagaimana jika ternyata ada benang merah tak kasat mata yang sudah terajut bahkan sebelum aku mengenal istriku? Di bagian ini, lokasi kemewahan gedung ini akan terasa sangat dingin karena sebuah rekaman masa lalu akan mengubah cara pandangku terhadap keluarga ini selamanya. Jangan beranjak, karena tabir rahasia ini akan segera tersingkap. Aula yang tadinya penuh dengan gumaman sinis, kini mendadak senyap. Seolah-olah udara di dalamnya tersedot habis. Pak Rahman, pria tua yang dulu sangat setia mendampingi ayahku, berdiri dengan tenang di hadapanku. Aku memandang chip memori kecil di telapak tanganku. Dengan perasaan berkecamuk, Siska menggenggam lenganku lebih erat. Wajahnya pucat pasi, matanya bertanya-tanya,
tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Silakan, Tuan Gary, hubungkan ke layar utama. Suara Pak Rahman terdengar mantap, tidak terbantahkan. Pak Broto dengan sigap mengambil chip itu dan menghubungkannya ke sistem multimedia gedung. Layar LED raksasa yang tadi menampilkan foto-foto romantis Rani dan Aris yang palsu, kini berubah menjadi hitam pekat. Sesaat kemudian, muncul sebuah gelombang suara digital dan terdengar batuk kecil yang sangat kukenali. Itu suara ayahku, Gary, anakku. Jika kamu mendengar rekaman ini, berarti kamu sudah menemukan pendamping hidupmu. Dan kemungkinan besar, kamu sedang berada di titik di mana kesabaranmu diuji oleh orang-orang yang silau harta. Suara ayah terdengar berat, namun penuh kasih. Aku memejamkan mata, merasakan kerinduan yang mendalam. Ada satu hal yang tidak pernah aku katakan padamu. Alasan kenapa aku sangat ingin kamu hidup sederhana di masa mudamu bukan hanya untuk melatih mentalmu, tapi karena aku punya hutang budi yang sangat besar pada keluarga yang kelak akan menjadi mertuamu. Dulu, saat perusahaan kita hampir bangkrut karena dikhianatirkan bisnis, adalah almarhum ayah Siska. Pak Broto senior rekan lamaku yang memberikan seluruh tabungannya untuk menyelamatkan perusahaan kita. Dia mengorbankan masa depan keluarganya agar perusahaan J-Corp tetap berdiri. Suasana di aula semakin tegang. Ibu Lastri yang tadinya hanya bisa menangis, kini terbelalak tidak percaya. Siska menatap layar itu dengan mulut ternganga. Ayah Siska meninggal dalam kesederhanaan karena semua hartanya sudah diberikan kepadaku. Dan aku berjanji padanya bahwa suatu hari nanti keturunanku akan menjaga keturunannya. Gary, Siska bukan sekadar wanita yang kamu pilih, tapi dia adalah putri dari penyelamat keluarga kita. Jika keluarganya memperlakukanmu dengan buruk, ingatlah, itu karena mereka tidak tahu bahwa segala kemewahan yang mereka lihat pada orang lain sebenarnya adalah hak milik mereka yang selama ini aku simpan dalam bentuk amanah untukmu. Rekaman itu berakhir dengan suara statis. Aku berdiri mematung. Jadi, selama ini kemewahan yang kumiliki, perusahaan raksasa yang kupimpin, semuanya berakar dari pengorbanan ayah Siska. Aku menoleh ke arah Siska. Air matanya mengalir deras, bukan karena sedih dihina, tapi karena baru menyadari bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan. Aku kemudian menoleh ke arah Ibu Lastri yang kini terduduk lemas di lantai. Bu, apakah ibu tahu soal ini? Apakah ibu tahu bahwa suami ibu memberikan segalanya untuk ayahku? Ibu Lastri menggeleng lemas sambil terisak. Suamiku, dia hanya bilang uangnya habis untuk investasi yang gagal. Dia tidak pernah cerita kalau dia memberikannya pada ayahmu. Dia tidak mau aku merasa terbebani. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan pada menantuku sendiri? Aku melangkah maju, bukan menuju Aris atau Rani, melainkan menuju Ibu Lastri. Aku membantunya berdiri meski dia telah menghinaku. Kenyataan bahwa dia adalah istri dari pria yang menyelamatkan ayahku mengubah segalanya. Rani, panggilku dingin. Adik iparku itu masih bersimpuh. Wajahnya tertutup rambut yang acak-acakan. Mobil sport itu, kunci yang kamu buang itu, sebenarnya memang milikmu. Bukan sebagai kado pernikahan dariku, tapi sebagai pengembalian sebagian kecil dari hak ayahmu yang selama ini dikelola oleh perusahaanku. Rani mendongak, matanya penuh penyesalan yang teramat dalam. Dia baru menyadari bahwa pria yang dia panggil sampah adalah pemegang amanah dari kekayaan ayahnya sendiri. Dan karena kesombongannya, dia hampir saja kehilangan segalanya. Tapi, lanjutku, karena kamu sudah membuktikan bahwa kamu belum siap mengelola harta dengan bijak, mobil itu dan seluruh aset yang seharusnya turun ke tanganmu akan aku bekukan. Kamu dan Aris harus memulai dari bawah. Pak Broto, siap Tuan Gary?
Bawa Aris ke kantor pusat. Masukkan dia ke divisi gudang. Pastikan dia bekerja keras. Dan untuk Rani, mulai besok, dia akan bekerja di yayasan sosial milik perusahaan sebagai staf lapangan. Biarkan mereka belajar apa artinya menghargai uang dan manusia. Aku kemudian mengajak Siska berjalan keluar dari aula itu. Kami tidak lagi menuju tempat parkir motor tua di pojok gedung. Pak Rahman sudah menyiapkan sebuah sedan mewah berwarna hitam yang terparkir tepat di depan lobi. Para tamu undangan berdiri di sepanjang jalan, memberikan jalan dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi hinaan. Yang ada hanyalah rasa hormat yang muncul dari rasa malu mereka sendiri. Namun, saat aku membukakan pintu mobil untuk Siska, sebuah mobil polisi dengan sirine menyala tiba-tiba masuk ke halaman gedung dan berhenti tepat di depan kami. 2 orang petugas turun dengan wajah serius. "Tuan Gary, maaf mengganggu," kata salah satu petugas. "Kami menerima laporan baru terkait Aris Sugandi. Ternyata kasusnya bukan hanya penggelapan dana. Dia juga terlibat dalam jaringan investasi bodong yang merugikan ratusan orang di kota ini. Kami harus membawanya sekarang juga untuk pemeriksaan lebih lanjut." Aku melirik ke dalam aula, melihat Aris yang sedang diseret keluar oleh petugas keamanan. Rani berteriak-teriak mengejarnya, namun ia terjatuh di atas kerikil halaman. Pemandangan itu sungguh kontras. Beberapa jam yang lalu, mereka adalah raja dan ratu di gedung ini. Kini mereka hanya 2 orang yang hancur dalam sekejap. Siska menyentuh tanganku. "Mas, apa ini terlalu kejam untuk mereka?" Aku menatap mata istriku yang tulus. "Dunia punya caranya sendiri untuk memberikan pelajaran, Siska. Ini bukan aku yang kejam, tapi kebenaran yang sedang mencari jalannya. Ayo, kita harus ke suatu tempat." "Kemana?" tanya Siska heran. "Ke makam ayahmu," jawabku lembut. "Kita perlu memberitahunya bahwa amanahnya sudah tersampaikan. Dan putrinya kini sudah kembali ke tempat yang seharusnya." Saat mobil kami perlahan meninggalkan halaman gedung yang penuh dengan puing-puing kesombongan itu, aku melihat dari kaca spion, Ibu Lastri berdiri mematung menatap kepergian kami dengan tatapan kosong. Dia telah kehilangan menantu kaya palsunya, dan dia juga hampir kehilangan menantu miskin yang ternyata adalah pemegang kunci takdir keluarganya. Perjalanan kami menuju makam terasa sangat tenang. Namun aku tahu, di balik ketenangan ini, masih ada satu bagian dari rencana ayah yang belum aku buka sepenuhnya. Ada sebuah surat di dalam dashboard mobil ini yang ditujukan khusus untuk Siska. Sebuah surat yang mungkin akan mengubah hubungan kami sebagai suami istri. Pernahkah kalian berpikir bahwa kemenangan sejati adalah saat kalian bisa berdiri di puncak, namun tetap memilih untuk menunduk dan merangkul mereka yang pernah menjatuhkan kalian di tengah perjalanan yang sunyi ini? Di bawah siraman lampu jalanan yang temaram, aku merasa beban berat yang selama ini kupikul perlahan terangkat. Namun, tepat saat aku merasa semuanya telah usai, sebuah surat usang di balik dashboard mobil ini seolah memanggilku untuk mengungkap lembaran terakhir dari sandiwara ini. Siska, wanita yang selama 3 tahun tidur di sampingku dalam kesempitan, ternyata memiliki rahasia yang bahkan ia sendiri tidak mengetahuinya. Di bagian ini, kita akan meninggalkan gemerlap pesta yang palsu menuju kesunyian makam yang jujur, di mana sebuah pembuktian akhir akan membuat kalian sadar bahwa harta paling berharga bukanlah supercar, melainkan sebuah pengabdian tanpa syarat. Tetaplah bersama saya, karena momen ini akan menguras air mata kalian. Mobil sedan mewah yang kami tumpangi melaju membelah malam yang semakin larut. Di dalam kabin yang kedap suara, hanya terdengar isak tangis Siska yang mulai mereda. Ia menatap keluar jendela, melihat deretan gudang-gedang tinggi yang selama ini hanya bisa kami pandangi dari kejauhan. Tanganku yang satu masih menggenggam jemarinya, sementara tangan lainnya meraba sebuah amplop coklat di dalam laci dashboard yang disebutkan oleh Pak Rahman tadi. "Mas,
Kenapa ayahku melakukan itu? Suara Siska memecah keheningan, terdengar sangat lirih. Kenapa dia membiarkan aku dan ibu hidup susah, sementara dia memberikan segalanya untuk keluarga Mas Gary? Aku menarik napas panjang, menepikan mobil di depan gerbang taman pemakaman yang sudah sepi. Karena ayahmu adalah orang yang sangat memegang janji, Siska. Dia tahu uang bisa habis dalam sekejap jika jatuh ke tangan yang salah. Dia menitipkan semuanya pada ayahku agar aset itu tetap tumbuh, agar saat kamu siap, kamu tidak hanya mendapatkan uang, tapi juga mendapatkan seorang pelindung yang sudah teruji kesetiaannya. Aku membuka amplop coklat itu. Di dalamnya terdapat sebuah surat dengan tulisan tangan yang mulai memudar. Ditujukan untuk Siska, untuk putriku. Siska, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah bertemu dengan Gary, putra dari sahabat sejatiku. Siska, maafkan ayah karena membiarkanmu hidup dalam kekurangan. Ayah sengaja melakukan ini karena ayah tahu watak ibumu dan adikmu yang sangat mencintai kemewahan. Ayah takut jika harta ini jatuh ke tangan mereka saat kamu masih kecil, harta ini akan habis dan kamu tidak akan punya apa-apa untuk masa depanmu. Ayah memberikan syarat pada keluarga Gekor. Jangan berikan harta ini pada keluargaku, sampai ada salah satu dari mereka yang membuktikan bahwa mereka mencintai Gary tanpa melihat hartanya. Hanya dengan cara itulah, ayah tahu kamu adalah wanita yang kuat dan tulus seperti ibumu dulu. Siska menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya kembali tumpah, membasahi surat itu. Jadi, selama ini Mas Gary berpura-pura miskin, juga karena amanah ayah? Aku mengangguk pelan. Awalnya memang karena amanah, Siska. Tapi seiring berjalannya waktu, Mas benar-benar jatuh cinta padamu. Mas ingin memastikan bahwa kamu bahagia dengan Mas, bukan dengan apa yang Mas miliki. Dan malam ini, di depan semua orang yang menghina kita, kamu membuktikannya. Kamu tidak meninggalkan Mas saat kado itu dilempar. Kamu justru menangis karena harga diri Mas diinjak. Itu adalah pembuktian paling luar biasa yang pernah Mas lihat. Kami turun dari mobil, berjalan menuju sebuah Nissan yang tertata rapi di bawah pohon Kamboja. Di sana tertulis nama ayah Siska di sekeliling makam itu. Ternyata ada beberapa karangan bunga segar yang selalu diperbaharui setiap minggu. Siska terkejut melihatnya. Siapa yang selalu mengirim bunga ini, Mas? Pak Rahman, jawabku. Atas perintahku selama 3 tahun ini, meskipun aku berpura-pura menjadi buruh, aku tidak pernah membiarkan makam pria yang menyelamatkan keluargaku ini tidak terawat. Siska bersimpuh di depan makam ayahnya, mengusap nisan itu dengan penuh kasih. Pemandangan ini sungguh kontras dengan apa yang kami alami 1 jam lalu di gedung pesta. Di sana, semua penuh dengan kepalsuan dan bau parfum mahal yang menutupi busuknya hati. Di sini, di tempat yang sunyi ini, hanya ada kejujuran dan rasa syukur. Tiba-tiba, lampu sorot mobil lain muncul dari kejauhan, menerangi area pemakaman yang gelap. Sebuah mobil tua yang sangat kukenal berhenti di belakang sedan kami. Itu adalah motor tuaku yang dikendarai oleh salah satu anak buah Pak Broto, dan di belakangnya, sebuah taksi berhenti. Dari dalam taksi, turunlah Ibu Lastri. Wajahnya sembab, kebayanya yang tadi terlihat mewah, kini tampak kusut. Ia berjalan tertatih mendekati kami, lalu jatuh tersungkur di depan makam suaminya. "Pak, maafkan aku." Tangis Ibu Lastri pecah. Suaranya meraung di kesunyian malam. "Aku sudah menghina orang yang kamu percayai. Aku sudah membutakan mataku dengan harta, sampai aku hampir menghancurkan hidup Siska. Maafkan aku, Pak." Aku dan Siska berdiri diam, menyaksikan penyesalan yang begitu dalam dari seorang ibu yang baru saja kehilangan segala kesombongannya. "Bu," Siska memegang pundak ibunya. "Sudah, Bu. Ayah sudah memaafkan ibu sejak lama." Ibu Lastri mendongak, menatapku
dengan tatapan penuh rasa malu. Gary, ibu tidak minta kamu memberikan harta itu pada ibu. Ibu hanya ingin kamu memaafkan ibu. Ibu malu. Gary, ibu sangat malu. Ternyata selama ini yang memberi makan kami, yang membayar cicilan rumah tanpa kami tahu, adalah kamu lewat bantuan-bantuan anonim itu. Aku tertegun. Jadi Ibu Lastri akhirnya sadar bahwa selama ini bantuan dana yang masuk ke rekeningnya setiap bulan dari Yayasan Sahabat sebenarnya berasal dari kantong pribadiku. Mas Gary yang melakukan itu? Tanya Siska tak percaya. Aku hanya tersenyum tipis. Bagaimana mungkin aku membiarkan ibu dari istriku kelaparan, Siska? Meski beliau membenciku, aku tetap harus menjalankan kewajibanku sebagai menantu. Malam itu, di bawah saksi nisan almarhum ayah Siska, sebuah keluarga yang hampir hancur karena kesombongan mulai tertata kembali. Namun, di tengah suasana haru itu, sebuah pesan suara masuk ke ponselku. Itu dari Pak Broto yang masih berada di lokasi pesta. Tuan Gary, ada masalah di gedung. Rani menolak untuk pergi. Dia mengunci diri di kamar rias dan mengancam akan melakukan hal nekat jika Anda tidak mengembalikan Aris dan mobil sport itu. Dia merasa ini semua tidak adil. Aku mengepalkan tangan. Ternyata pelajaran yang kuberikan belum cukup meresap ke dalam hati. Rani, kesombongan yang sudah mendarah daging tidak bisa hilang hanya dalam hitungan menit. Siska, ibu, kataku dengan suara yang kembali tegas. Kita harus kembali ke gedung. Ada satu tanggung jawab lagi yang harus kuselesaikan. Rani harus mengerti bahwa dunia tidak berputar di sekeliling keinginannya saja. Aku menuntun mereka kembali ke mobil. Pembuktian di makam ini memang telah menyatukan hatiku dan Siska. Tapi untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, aku harus menghadapi si bungsu yang keras kepala itu untuk terakhir kalinya. Perjalanan kembali ke gedung terasa lebih cepat. Dengan amarah yang mulai tenang, namun ketegasan yang tak tergoyahkan. Saat mobil kami memasuki kembali halaman gedung, suasana sudah jauh lebih sepi. Hanya ada beberapa petugas kepolisian dan mobil derek yang bersiap mengangkut asitazid yang disita. Aku melangkah masuk ke dalam gedung yang kini lampunya sudah mulai dipadamkan satu persatu. Menuju kamar rias di lantai 2, pernahkah kalian melihat seseorang yang begitu keras kepala? Tetap menggenggam bara api, meskipun tangannya sudah melepuh dan hangus terbakar? Rani, adik iparku, adalah gambaran nyata dari kesombongan yang sudah mencapai titik nadir. Di tengah reruntuhan mimpinya yang palsu, dia masih mencoba mengancam dunia dengan egonya yang rapuh. Tapi dia lupa satu hal. Aku bukan lagi Gary yang diam saat dihina. Aku adalah pria yang akan meruntuhkan setiap jengkal kepalsuan demi menyelamatkan apa yang tersisa dari martabat keluarga ini. Di bagian ini, kalian akan menyaksikan bagaimana rencana jahat Aris dan keangkuhan Rani menemui jalan buntu yang paling menyakitkan. Sebuah konsekuensi yang tidak bisa dibeli dengan air mata. Karena hukum kehidupan tidak pernah mengenal kata kompromi bagi mereka yang sudah melampaui batas. Langkah kakiku bergema di lorong gedung yang kini terasa sunyi dan dingin. Siska dan Ibu Lastri mengikuti di belakangku dengan langkah yang ragu. Di depan pintu kamar rias pengantin yang tertutup rapat, Pak Broto berdiri dengan wajah cemas bersama 2 orang petugas keamanan. Tuan Gary? Dia mengunci diri dari dalam. Dia berteriak bahwa dia tidak akan keluar sampai Anda mencabut laporan polisi terhadap Aris dan menyerahkan surat kepemilikan mobil itu. Lapor Pak Broto pelan. Aku menarik napas panjang. Aku melangkah mendekati pintu kayu jati yang kokoh itu. Aku tidak menggedornya. Aku hanya mengetuknya perlahan. Rani, ini Mas Gary. Buka pintunya. Kita bicara seperti keluarga. Keluarga. Suara Rani melengking dari dalam, diikuti bunyi benda pecah, mungkin botol parfum mahal. Keluarga tidak akan menghancurkan hari pernikahan adiknya sendiri. Kamu jahat, Mas. Kamu sengaja merencanakan ini semua untuk mempermalukan aku, kan? Kamu iri karena selama ini aku selalu dipuji
dan kamu dihina. Aku memejamkan mata sejenak, menahan rasa sesal. Rani, yang menghancurkan harimu bukan aku, tapi kebohongan suamimu dan kesombonganmu sendiri. Aris sudah dibawa polisi karena dia mencuri. Rani, apakah kamu ingin membangun rumah tangga dengan uang hasil keringat orang lain yang diambil paksa? Aku tidak peduli, teriaknya lagi, kini diiringi isak tangis yang histeris. Aku ingin mobil itu. Aku ingin tetap tinggal di rumah mewah yang dijanjikan Aris. Kalau Mas Gary tidak kasih, aku akan hancurkan semua perhiasan pemberian Mas Gary ini. Aku menoleh ke arah Ibu Lastri. Beliau tampak sangat terpukul, menutupi wajahnya dengan kerudung. Rani, buka pintunya, Nak. Jangan bikin ibu makin malu. Mas Gary sudah sangat baik, mau menolong hutang-hutang kita. Ibu, diam. Ibu juga sama saja. Sekarang malah bela Mas Gary karena dia kaya kan? Rani benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Aku memberi isyarat kepada Pak Broto untuk memberikan kunci cadangan yang diambil dari pengelola gedung. Saat pintu terbuka, pemandangan di dalam sungguh menyedihkan. Rani duduk di pojok ruangan dengan gaun pengantin yang sudah robek di beberapa bagian. Rambutnya berantakan dan wajahnya penuh dengan lunturan maskara hitam. Di tangannya, dia menggenggam sebuah potongan kaca dari cermin yang dia pecahkan. Siska menjerit kecil, hendak berlari mendekat. Tapi aku menahannya. Jangan, Siska. Biar Mas yang bicara. Aku berjalan perlahan, lalu berlutut di depannya dengan jarak yang aman. Rani, lihat aku. Kamu pikir dengan begini, Aris akan bebas? Kamu pikir dengan mengancam diri sendiri, aku akan memberikan kunci supercar itu padamu? Aku mengeluarkan kunci hitam yang tadi menjadi pusat keributan itu dari sakuku. Aku meletakkannya di atas meja rias, tepat di depannya. Ini kuncinya. Ambillah jika kamu rasa itu bisa menyelesaikan masalahmu, kataku dengan suara yang sangat tenang. Tapi dengar ini, Aris bukan hanya menipu perusahaan, dia juga menipu keluargamu. Di kantong jasnya yang disita polisi, ditemukan tiket pesawat ke Singapura atas namanya sendiri untuk keberangkatan besok pagi. Dia tidak pernah berniat membawamu, Rani. Dia berencana kabur dengan sisa uang yang dia gelapkan dan meninggalkanmu di sini untuk menghadapi semua penagih hutang gedung ini sendirian. Rani terdiam, matanya yang merah menatapku dengan tatapan kosong. Mas, bohong. Aris sayang padaku. Pak Broto, tunjukkan buktinya, perintahku. Pak Broto menunjukkan foto dokumen manifest, penerbangan, dan percakapan pesan singkat di ponsel Aris yang sudah berhasil diretas oleh tim IT perusahaan. Di sana tertulis jelas rencana pelarian Aris, tanpa menyebut nama Rani sedikit pun. Seketika, potongan kaca di tangan Rani jatuh ke lantai. Tubuhnya lemas. Ia menyadari bahwa pria yang dia bela mati-matian, pria yang dia banggakan, hingga tega menghina kakak kandungnya sendiri, hanyalah seorang pengecut yang siap membuangnya kapan saja. Rencana jahat Aris sudah berakhir, Rani, dan sekarang rencanamu untuk hidup dalam kemewahan palsu juga harus berakhir. Kataku tegas, gedung ini akan disegel. Rumah yang kamu tempati atas nama Aris akan disita bank malam ini juga. Kamu tidak punya apa-apa lagi selain keluarga yang tadi kamu injak-injak. Ibu Lastri berlari memeluk putri bungsunya itu. Mereka berdua menangis, Sea dijadinia di lantai kamar rias yang dingin. Inilah titik kehancuran total dari sebuah rencana jahat dan ego yang melambung tinggi. Aris akan mendekam di penjara dalam waktu yang lama, dan Rani harus menghadapi kenyataan pahit bahwa status istri pengusaha kaya miliknya hanyalah fata morgana yang menguap dalam semalam. Aku berdiri, menatap mereka dengan perasaan yang campur aduk. Tidak ada rasa kemenangan di hatiku. Yang ada hanyalah rasa lega karena kebenaran telah tegak. Pak Broto, pastikan semua urusan administrasi gedung diselesaikan menggunakan dana pribadiku.
Aku tidak ingin pemilik gedung ini merugi karena ulah Aris, perintahku sambil berjalan keluar. Aku menggandeng tangan Siska yang sejak tadi terdiam menyaksikan kehancuran adiknya. Kami berjalan menuju lobi utama yang kini benar-benar gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui gendela-gendela besar, menciptakan bayangan panjang di atas lantai marmer. Mas, Siska berbisik saat kami sudah berada di depan mobil. Apakah mereka akan baik-baik saja? Aku menatap Siska, mengusap pipinya yang lembut. Mereka akan belajar, Siska. Terkadang Tuhan harus menghancurkan segala hal yang kita banggakan agar kita bisa melihat apa yang benar-benar kita butuhkan. Rani butuh waktu untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan ibu butuh waktu untuk menjadi orang tua yang lebih bijak. Aku membukakan pintu mobil untuknya. Saat mesin mobil mulai menyala, aku melihat bayangan Aris yang sedang digiring masuk ke dalam mobil tahanan di sudut halaman. Dia menoleh ke arah mobilku. Matanya penuh dengan penyesalan yang sudah terlambat. Aku tidak membalas tatapannya. Aku hanya memutar kemudi, meninggalkan gedung yang telah menjadi saksi bisu betapa hinanya sebuah kesombongan. Kehancuran rencana Aris hanyalah awal dari pembersihan besar-besaran dalam hidup kami. Namun, di balik semua kekacauan ini, ada satu hikmah yang mulai bersinar. Aku telah membuktikan cintaku. Siska telah membuktikan kesetiaannya dan kebenaran tentang almarhum. Ayahnya telah memberikan kami fondasi yang lebih kuat dari sekadar harta materi. Bagaimana akhir dari sebuah badai yang menghancurkan segalanya? Apakah ia meninggalkan luka yang permanen? Atau justru menyisakan tanah yang subur untuk menumbuhkan kebaikan yang baru? Setelah semalam suntuk kita menyaksikan bagaimana topeng-topeng kepalsuan itu tanggal satu persatu. Kini saatnya kita melihat cahaya fajar yang membawa harapan baru. Di bagian penutup ini, aku ingin mengajak kalian merenungkan kembali bahwa sejauh manapun kita pergi mencari kemewahan, tempat pulang yang paling indah adalah ketulusan. Ini adalah bab terakhir dari kisah Gary dan Siska. Sebuah pesan moral yang menyentuh tentang bagaimana harga diri tidak ditentukan oleh merek pakaian yang kita kenakan, melainkan oleh kebersihan hati yang kita jaga. Simaklah bagian akhir ini, karena ada satu kejutan manis yang menanti di ujung cerita. Matahari mulai menyembul di ufuk timur, memberikan semburat warna emas di langit kota yang masih tenang. Aku menghentikan mobil di depan sebuah rumah tua bergaya kolonial dengan halaman luas yang dipenuhi pohon Kamboja dan melati. Ini bukan rumah mewah di kawasan elit, melainkan rumah masa kecil. Siska yang dulu sempat disita bank dan diam-diam telah kubeli kembali. Setahun yang lalu, Siska turun dari mobil dengan langkah pelan. Matanya berkoki-koka melihat pagar besi berkarat yang kini sudah dicat ulang dan ayunan kayu di bawah pohon mangga yang masih ada di sana. "Mas, ini rumah ayah," bisik Siska. Suaranya tercekat oleh rasa haru. "Bagaimana bisa? Rumah ini tidak pernah hilang, Siska," kataku sambil menyerahkan sebuah kunci kuno dengan gantungan. Kayu sederhana sangat kontras dengan kunci supercar yang tadi menjadi pusat keributan. "Ini adalah tempat di mana ketulusan ayahmu bermula. Aku mengembalikannya padamu, bukan sebagai kado, tapi sebagai warisan kehormatan yang memang menjadi hakmu." Ibu Lastri turun dari kursi belakang. Ia mematung melihat rumah itu. Kenangan masa lalu saat suaminya masih hidup, dan mereka hidup bahagia dalam kesederhanaan seolah berputar kembali. Ia jatuh berlutut di tanah halaman, mencium aroma tanah yang sudah lama ia lupakan karena ambisi mengejar kemewahan semu. "Terima kasih, Gary, terima kasih," isak Ibu Lastri. "Ibu tidak pantas mendapatkan ini setelah semua perlakuan ibu padamu." Aku membantunya berdiri. "Bu, di rumah ini tidak ada lagi menantu miskin atau menantu idaman. Di sini hanya ada anak-anak yang ingin berbakti. Mari kita mulai semuanya dari nol. Lupakan kepahitan semalam." Tak lama kemudian,
Sebuah mobil jemputan perusahaan datang membawa Rani. Dia turun dengan pakaian yang sangat sederhana, tanpa riasan tebal, tanpa perhiasan berkilau. Wajahnya sembab, namun matanya memancarkan ketenangan yang berbeda. Dia berjalan mendekati Siska, lalu memeluk kakaknya erat-erat. Tidak ada kotek kata yang terucap, hanya isak tangis yang saling menguatkan. Rani telah menerima konsekuensi bahwa dia harus bekerja keras di yayasan untuk membayar kesalahan masa lalunya. Dan itu adalah langkah pertamanya menjadi manusia yang lebih baik. Aku berdiri sedikit menjauh, menatap mereka bertiga dari teras rumah. Pak Broto mendekat padaku dan membisikkan sesuatu. Tuan Gary, semua aset Aris sudah disita sepenuhnya. Dia akan menjalani proses hukum sesuai prosedur. Dan soal identitas Anda, media mulai mencium berita tentang kemunculan kembali pewaris G-Corp. Apa langkah Anda selanjutnya? Aku menatap Siska yang sedang tertawa kecil di antara tangisnya sambil menunjuk ke arah taman. Beritahu mereka, Gary yang mereka cari tidak ada. Yang ada hanyalah seorang suami yang ingin hidup tenang menjaga keluarganya. Kelola perusahaan seperti biasa, Broto, aku akan tetap berada di balik layar, menjadi pria sederhana di rumah ini. Pak Broto tersenyum, membungkuk hormat, lalu berpamitan. Siska menghampiriku, menyandarkan kepalanya di bahuku saat angin pagi bertiup sejuk. Mas, apa kamu tidak menyesal memberikan supercar itu untuk kado yang akhirnya dibatalkan? Aku tertawa kecil, memeluk pinggangnya. Mobil itu hanyalah benda mati. Siska, ia bisa rusak, bisa tua, dan bisa dicuri. Tapi pelajaran yang kita dapatkan semalam tentang siapa yang benar-benar setia di samping kita saat kita tidak punya apa-apa, itu adalah harta yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Pesan moral dari perjalanan panjang ini sangatlah sederhana. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena bungkusnya, karena terkadang Tuhan menitipkan berlian yang paling berharga di dalam kotak yang paling usang. Dan bagi kalian yang saat ini sedang dihina atau direndahkan, tetaplah bersabar dan jujur, karena roda kehidupan pasti berputar, dan pada saatnya nanti, kebenaran akan muncul dengan cara yang paling tidak terduga, membungkam setiap mulut yang sombong dengan keindahan sebuah kerendahan hati. Aku dan Siska melangkah masuk ke dalam rumah tua itu, meninggalkan beang-biong supercar, kemewahan gedung pesta, dan segala kebencian di belakang. Kami masuk ke dalam lembaran baru, di mana kebahagiaan tidak lagi diukur dari apa yang tersimpan di harta, melainkan dari apa yang bersemi di dalam hati. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke orang terdekatmu. Bagikan kisahmu juga di kolom komentar. Terima kasih.